Lihat orang-orang yang kena masalah. Rata-rata mereka mencari solusinya bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis. Akhirnya sempit kehidupannya. Ya, Nauzubillah, sebagian orang terlilit hutang, pinjol, ya, puluhan juta, ratusan juta. Nauzubillah. Kan Allah nasihati surat supaya jauhin riba, tinggalin riba, ya kan? Ngeyel dia. Akhirnya hidupnya sempit. Nauzubillah. Kalau lihat kehidupan para sahabat itu sederhana tapi bahagia. Ya, subhanallah. Lihat Rasulullah SAW, rumahnya sebesar apa? Yang di hadis cerita Nabi itu kalau sholat di tempat sujudnya ada apa? Kakinya Aisyah. Nabinya berdiri sholat. Tempat sujudnya ada apa? Kakinya Aisyah lagi tidur. Berarti rumahnya Nabi itu luas apa sempit? Demi Allah, Nabi adalah orang yang paling bahagia. Lihat. Karena kebahagiaan itu tidak ditaruh di materi. Kalau kita bahagia kalau punya rumah yang luas, ketika rumah kita belum luas, nggak bahagia. Iya nggak? Tapi kalau rumahnya Allah berikan cukup buat kita, tapi hati kita yang luas, demi Allah, dia adalah orang yang paling bahagia. Subhanallah. Prinsip sahabat itu, kalau ada uang, beli. Kalau nggak ada, sabar. Itu. Makanya mereka paling bahagia. Kalau kita gimana, Pak? Ada uang, beli, nggak ada uang, hutang, nyicil ya, la ilaha illallah. Hutang nyicil kalau ada yang dijagain, monggo silakan. Ya nggak? Oh saya insya Allah sebulannya segini nih, kayaknya bisalah ngambil motor misalnya atau mobil ya. Nah itu nggak apa-apa, ada yang dijagain. Tapi kalau ngutang terus bingung bayarnya dari mana, ya gimana? Ya. Lihat Nabi Muhammad SAW ketika hutang 30 sok gandum ya buat keluarganya. Hutang doang, Nabi menggadaikan baju perangnya. Baju perang itu mahal, Pak. Baju besi itu mahal. Tuh, ada kan yang dijagain. Nah, itu sikap seorang muslim. Tidak bermudah-mudahan dalam hutang. Hati-hati, Pak. Hutang itu dibawa sampai mati, Pak. Bahkan orang mati syahid belum bisa menghapuskan dosa hutang dia. Nauzubillah. Lanjutin ya. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Siapa yang berpaling dari peringatan Allah, maka bagi orang tadi kehidupan yang sempit. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan kami kumpulkan di hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Orang yang buta tadi protes. Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Rabb, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal dulu aku bisa melihat. Apa jawab Allah? Ini udah mati belum? Udah. Apa jawab Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah balasan kami, ya. Dulu engkau melupakan ayat-ayat kami. Ya, melupakan ayat-ayat kami. Maksudnya apa itu? Nasia. Meninggalkan. Tidak mau belajar Al-Quran. Gak mau belajar cara bacanya. Gak mau membiasakan tadarusnya. Apalagi berusaha memahami maknanya. Ya, na'udzubillah. Berarti termasuk orang yang berpaling dari peringatan Allah. Kayak gimana modelnya, Pak? Tidak ada usaha untuk belajar membacanya. Itu dia berpaling dari Al-Quran. Ya.
Jangan malu walaupun usianya udah 50 tahun, 40 tahun, 60 tahun belajar dari Iqra 1, jangan malu. Coba belajar sejarah sahabat. Mereka mulai belajar Islam, berarti kan dulunya belum bisa baca Quran kan? Usia berapa? Udah punya anak, udah punya cucu, Pak. Ya, malu yang tercela itu adalah malu berbuat baik. Itu malu yang tercela. Gak boleh dikerjain. Malu mau ke pengajian gak ada yang kenal. Nah, ini talbis iblis, Pak, syaitan. Menghalang-halangi manusia dari kebaikan. Perempuan, malulah pakai kerudung. Takut dikira apa? Kalau orang awam bilangnya apa? Alim. Sok alim. Kemarin baru datang bareng semana itu talbis iblis, Pak, menghalangi manusia supaya tidak jadi berbuat baik. Ada lagi yang parah, laki-laki nggak mau ke masjid, malu, takut dikira itu talbis iblis, Pak. Na'udzubillah min dzalik, hati-hati. Bahkan sebagian orang sufi, saya katakan sebagian ya, bukan semuanya, itu kena tipu daya syaitan, dia nggak mau ke masjid gara-gara apa? Takut ria. Nah, Bapak tahu, mungkin udah pernah baca bukunya. Takut ria. Katanya kan menyembunyikan amal memudahkan kita ikhlas, bener ya? Betul. Kita menyembunyikan amal itu mudah ikhlasnya, karena nggak mengharapkan pujian, ya kan? Tapi ada beberapa syariat yang harus ditampakkan. Pengajian bisa sembunyi-sembunyi. Sayanya ngumpet gitu di kamar. Bapak dengar suaranya doang. Azan, bisik-bisik azan. Kan harus ditampakkan kan? Begitu juga sholat berjamaah. Sholat berjamaah, bismillahirrahmanirrahim, minta tolong sama Allah. Allahumma rzuqna al-ikhlas. Ya Allah, mudahkanlah saya ikhlas. Seandainya saya tidak ikhlas karena Engkau melakukan ibadah ini, celakalah saya. Minta tolong sama Allah. Kan ikhlas itu susah nggak, Pak? Susah nggak ikhlas? Susah kan? Ya jangan berusaha sendiri, minta tolong sama Allah. Ya Allah, berikanlah keikhlasan ke dalam hati saya. Minta tolong kepada Allah supaya kita diberi keikhlasan. Wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah hari ini engkau dilupakan. Saya tanya, apakah Allah punya sifat lupa? Tidak. Kata nasia di dalam bahasa Arab di antara maknanya adalah taroka. Taroka itu apa? Meninggalkan. Saya tanya Bapak ya. Misalnya saya mau berangkat pengajian. Saya lihat HP saya di rumah nih. Tapi saya sengaja tidak bawa. Kemudian timbul kalimat, Isya melupakan HP-nya. Sengaja melupakan HP-nya. Apakah saya lupa? Enggak kan? Maksudnya apa? Meninggalkan. Jadi kalau nasia itu dinisbatkan kepada sifat Allah, maka maknanya bukan lupa. Apa maknanya? Meninggalkan, mengabaikan. Ya, Allah tidak mempedulikan orang-orang yang dulu tidak perhatian terhadap Al-Quran. Jadi bukan takwil. Maksud saya ya? Bukan memalingkan mana, bukan. Memang di dalam bahasa Arab di antara makna nasia adalah meninggalkan atau mengabaikan. Kemudian nanti manusia dikumpulkan di akhirat, di padang mahsyar. Nyeker, tahu nyeker, Pak? Apa nyeker? Gak pakai sandal, gak pakai sepatu. Terus telanjang, Pak, gak pakai baju. Terus belum sunat, belum khitan. Rasulullah SAW bersabda, Innakum mulaqullahi hufatan uratan ghurlan. Sesungguhnya kalian akan menemui Allah dalam keadaan
nyeker, tidak beralas kaki, tidak berpakaian dan belum khitan. Sebagaimana apa? Dulu waktu lahir, Bapak pas lahir udah pakai celana? Enggak ada ya. Orang lahir sudah pakai sepatu ada? Sapi iya kali ya. Lahir udah pakai sepatu ya. Kambing iya. Ya manusia belum dikhitan, nggak pakai pakaian, nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu. Mana dalilnya? Itu kan hadis. Sekarang ayat di surat Al-Anbiya ayat 104. Kata Allah SWT, lil kutub, di kitab-kitab, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana permulaan kami memulainya, yaitu manusia dilahirkan dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, belum dikhitan. Awwala khalqin nu'iduh, kami akan mengembalikan seperti permulaan. Wa'dan alaina, Allah tegaskan, itu janji dari kami. Inna kunna fa'ilin, sungguh kami akan benar-benar melakukannya. Kurang apa coba? Ya, 3 kali penekanan. Bahwa betul-betul nanti di akhirat, di padang mahsyar manusia Allah bangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian dan belum khitan. Pertanyaannya, apakah telanjang selamanya? Nah, jawabannya nih. Nabi jelaskan sallallahu alaihi wasallam, wa inna awwalal khalaiqi yuksa yaumal qiyamati Ibrahim. Orang yang paling pertama Allah kasih pakaian siapa? Nabi Ibrahim. Maknanya apa ini? Nabi Ibrahim orang pertama yang dapat pakaian. Berarti yang lain nanti dapat pakaian juga? Iya. Kalau kita pahaminya begini, semua manusia nanti Allah beri pakaian, tapi yang pertama dapat pakaian siapa? Nabi Ibrahim. Saya pernah baca riwayat, sebabnya adalah dulu sebelum Nabiullah Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalam api oleh orang-orang musyrik di Babilonia, itu ditelanjangin dulu Pak Nabi Ibrahim. Sejahat itu orang-orang kafir dulu memperlakukan para nabi dan rasulnya. La haula wala quwwata illa billah. Makanya Allah apresiasi sabarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sabar kan? Ya, rela dirinya dibakar demi mengislamkan manusia. Subhanallah. Kita apa yang kita buat di dalam Islam, Pak? Kontribusi kita di dalam Islam apa, Pak? Demi mengislamkan manusia. Udah belum? Malu Pak kita sama burung hudhud. Ingat? Di surah An-Naml, gara-gara seekor burung hudhud, satu kerajaan masuk Islam. Kerajaan apa? Saba. Ratu Balqis itu yang diceritakan di Masya Allah. Sebab apa mereka masuk Islam? Burung hudhud bertauhid kepada Allah. Cemburu melihat manusia nyembah matahari. Allah yang nyiptain kok malah nyembah makhluk. Kita saat sekarang melihat manusia minta ke kuburan, ada nggak rasa cemburu di hati kita? Ada nggak kita ingin menasihati saudara-saudara kita? Ya kan? Nah, disitulah ujian keimanan kita. Kemudian di saat tersebut Allah sedang memberikan pakaian kepada hamba-hambanya. Ya, yang pertama diberikan pakaian siapa? Nabi Ibrahim AS. Datanglah orang-orang dari sebelah kirinya Rasulullah SAW. Ya, dari kiri ini. Ini alamat ini ya. Orangnya datang dari kirinya Rasulullah SAW. Diadili oleh Allah, kemudian dibela sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dibela, ya Rabbi ashabi, itu adalah sahabat-sahabatku. Kata Allah, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau enggak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal.
Ini kalau yang baca hadis orang Syiah ini kesempatan ini buat memfitnah para sahabat. Ya, padahal yang dimaksud hadis ini siapa? Murtadin. Orang-orang yang murtad setelah Rasulullah SAW meninggal. Siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Ingat, di zaman Abu Bakar ada nabi palsu kan? Ada pengikutnya enggak? Banyak. Jadi jangan heran kalau ada aliran-aliran sesat di zaman sekarang. Kok banyak pengikutnya? Setiap aliran sesat pasti ada pengikutnya. Karena setiap orang punya kepentingan. Saya tanya Pak, orang Syiah itu jelas sesatnya kan? Mencaci maki sahabat kan? Memfitnah Aisyah radhiyallahu anha, memfitnah Abu Bakar, benar kan? Kok banyak pengikutnya? Gimana nggak mau diiming-imingi mut'ah, kawin kontrak, tapi dapat pahala. Siapa yang nggak mau? Ya kan? Kawin kontrak, na'udzubillah dalam kurung zina ya, tapi diiming-imingi oleh ustadz mereka, imam mereka, baru siapa yang mut'ah sekian, begini-begini, pahalanya sekian-sekian. Na'udzubillah. Zina berkedok ibadah, berkedok apa namanya, ibadah pahala ya. Na'udzubillah. Intinya yang orang-orang datang dari arah kirinya Rasulullah SAW adalah orang-orang yang murtad. Ini nih di penutup hadisnya. Innahum lam yazalu murtaddin, tuh yang saya bilang tadi, ala aqabihim. Setelah Rasulullah SAW meninggal, mereka murtad ya, kembali kepada kekufuran. Nah ini nih, tadi ada yang pasti kepikiran. Di padang mahsyar ngumpul bareng telanjang laki-laki perempuan. Aisyah nanya begitu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa yanzuru ba'duhum ila ba'd. Laki-laki perempuan jadi satu, saling memandang. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-amru asyaddu min an yuhimmahum dzak. Hari itu urusannya itu sangat sibuk, sangat dahsyat, repot, sibuk. Sehingga manusia tidak kepikiran ngelihat ke yang lain. Jangankan ngurusin orang lain, Pak. Anaknya aja nggak kepikiran. Dia nggak kepikiran mikir orang tua nggak. Masing-masing. Nanti kalau udah di surga, udah senggang, baru kecarian. Ya, ini salah satu manfaat kalau kita punya teman-teman soleh. Ya, Nabi jelaskan, Nabi cerita, orang-orang mukmin di surga itu mencari teman-temannya waktu dulu di dunia. Cari Pak, surga seluas langit dan bumi, dia cari itu. Gak ketemu. Datengin Allah, lapor, ya Allah, si fulan kemana? Dulu pengajian bareng sama kita, dulu buka bersama, dulu taraweh bareng, ya kan? Apa kata Allah? Cari di neraka. Dengan kuasa Allah, dengan izin Allah, penghuni surga tadi masuk ke dalam neraka tanpa merasakan panas sedikit pun. Cari ketemu, Pak, udah gosong temannya. Ditarik tangannya, dibawa ke dalam surga. Itu namanya syafaat yang diberikan oleh saudara mukmin atau saudara muslim. Ini jawaban kalau ada orang yang bilang, Ustadz boleh nggak sahabatan sama orang Kristen? Ngapain? Nggak ada manfaatnya. Ya, mereka mau kenal kita silakan. Kita tampakkan akhlak Islam. Biar mereka kagum, biar mereka tertarik, mereka masuk Islam. Di Eropa itu ada tukang laundry, Pak, masuk Islam. Tahu gara-gara apa? Nah, celana dalam. Jadi ada orang-orang muslim yang tinggal di sana, ngelondriin pakaiannya itu. Tukang laundry ini bingung. Kok celana dalamnya orang muslim ini bersih? Nggak tahunya di dalam Islam diajarin cara cepok, Pak. Adab ke kamar mandi itu diajarin.
Kaki kiri dulu, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, ya kan? Pakaian ini kan buat sholat nih, jangan sampai kena najis, ya kan? Selesai buang hajat, cebok yang bersih, ya, siram suci bersih, baru pakai pakaian lagi bersih. Gara-gara itu Pak, tukang laundry di Eropa masuk Islam. Lihat Pak, ya, apa namanya? Tanpa sadar kita telah mendakwahkan orang untuk masuk Islam. Dengan apa caranya? Terapkan syariat Islam di dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Kan nggak tahu siapa-siapa yang memperhatikan kita, benar nggak? Bisa jadi orang-orang di luar Islam tertarik gara-gara melihat lisan bapak yang bagus, tidak pernah mengganggu tetangga, benar nggak? Sifat bapak yang amanah, Masya Allah muamalah sama orang kafir, tapi bapaknya amanah, itu menimbulkan ketertarikan sendiri. Kenapa saya cerita begini? Ini mah saya cerita pengalaman, ya, tidak memojokkan salah satu kelompok siapapun. Saya nggak nyebut organisasinya ya. Jadi ada orang cerita ke saya, Pak, main ke rumah, mau belajar Iqra. Dulu rumah saya masih di sana ya, belum dekat sini. Setelah belajar Iqra tadi bawa bapak, Pak. Anaknya udah SMA, udah gede. Cerita, Ustadz, sebenarnya saya itu mu'alaf. Jadi dulunya itu bukan orang Islam, orang apa? Yang nyembah patung itu orang apa? Nah, Tionghoa gitulah. Tionghoa kan agamanya bukan Islam kan? Ketika dia masuk Islam, ini kejadiannya di Tangerang, Pak. Tangerang kan luas ya, cari aja sendiri. Ketika dia masuk Islam, dimarahin sama bapaknya. Saya samarkan aja namanya ya. Siapa namanya ya? Yang nggak kepikiran sama kita apa? Jemidin kali ya. Nggak ada kayaknya namanya Jemidin. Jemidin, bapak nggak masalah, kamu ganti agama, tapi jangan Islam. Masya Allah. Jadi bapaknya ini membolehkan anaknya pilih agama apa, Yahudi atau Nasrani, terserah, tapi jangan Islam. Kaget si Jemidin ini. Emang kenapa Pak? Islam itu kumuh, jorok, kotor, miskin. Tahu gara-gara apa? Si bapak ini melihat kaum muslimin yang tinggal di lingkungan dia. Pengemis, agamanya apa? Bawa kotak, pakai jilbab, ya kan? Laki-laki pakai sarung, pakai peci, ya nggak? Punten ini Pak ya. Sebagian ada orang mengadakan selamatan kematian. Setelah itu apa? Ada yang ngerebutan beseknya. Ya, ini nggak ngomongin siapa-siapa. Pokoknya ada oknum. Ya, nggak semuanya oknum. Punten ini mah. Ada lagi yang merayakan Maulid Nabi. Ada di ini kan di YouTube ya. Rebutan makanannya ada Pak. Cari di YouTube sendiri. Natijahnya apa yang kita mau sampaikan? Jangan sampai gara-gara perbuatan kita dipandang sama orang di luar Islam, dikira itu bagian dari Islam. Akhirnya kita tanpa sadar menjauhkan orang lain dari Islam. Padahal punten perbuatan saudara kita tadi, taruhlah yang keliling bawa kotak tadi, itu bukan bagian dari Islam, Pak. Islam justru melarang minta-minta. Apa kata Nabi SAW? Orang yang tumbuh dari hasil minta-minta, nanti pada hari kiamat datang menghadap Allah dalam keadaan wajahnya tidak ada sekerat daging pun. Na'udzubillah. Nggak boleh minta-minta. Dikasih, terima, alhamdulillah, berterima kasih, bersyukur. Tapi minta, jangan. Paham ya saya? Nggak boleh minta-minta. Islam itu mengajarkan kita menjadi pribadi yang punya harga diri, jangan sampai merepotkan orang lain, jangan sampai bergantung pada orang lain. Kisahnya siapa? Ingat nggak? Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini sering banget ini hadis saya bawain untuk mengkonter orang-orang yang masih menggunakan logika. Baca surah Yasin kok dilarang, sedekah kok dilarang,
Zikir kok dilarang, ya enggak? Itu kan kebaikan. Ini counternya. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ingin mewakafkan, menginfakkan 2/3 harta di jalan Allah, Nabi larang. Mau bilang Nabi melarang kebaikan? Ayo? Berani ngomong? Ya kan kalau menggunakan logika ya. Sa'ad bin Abi Waqqas nawar, ya Rasulullah, setengah harta gimana? Jangan. Mau bilang Nabi melarang orang mau sedekah? Ayo. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas tawar berapa? 1/3 harta. Kata Nabi, 1/3 itu udah kebanyakan. Nabi boleh ini. Tapi subhanallah, para ulama bikin di kitab fikihnya tidak menganjurkan kita infak harta kita 1/3, enggak. 1/5 itu udah paling banyak. Nih, kita realistis aja ya. Mudah-mudahan kita nggak munafik ya. Bapak kalau punya uang 1 miliar, 1/5-nya berapa? 200 juta. Jawab jujur, Pak. Kalau 200 juta itu Bapak sumbangkan ke masjid atau ke sekolah Islam, istrinya rela nggak, Pak? Paham maksud saya, Pak? Anaknya rela nggak? Bapak ini gimana sih? Saya belum selesai kuliah, saya belum selesai sekolah, nyumbang banyak-banyak. 10 juta aja udah banyak kan? Paham maksud saya? Tuh, Islam nggak mau ada yang berucap seperti itu. Makanya sedekah aja dibatasi oleh agama. Makanya Nabi terangkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ketika ingin sedekah banyak-banyak dilarang kan? Wahai Sa'ad, engkau wafat dalam keadaan meninggalkan keluargamu dalam keadaan mampu, itu lebih baik. Nabi inginkan ya, kalau kita meninggal keluarganya terjamin, realistis nggak Pak? Itu lebih baik daripada bapak kaya raya, hartanya diwakafkan semua ke lembaga kemanusiaan misalnya ya, lembaga sosial, lihat anak yatim piatu misalnya, tapi keluarganya melarat, akhirnya ngemis, minta-minta, itu kurang baik. Ya, sedekah ada aturannya, ya. Sedekah tapi jangan sampai memudaratkan keluarga. Makanya Nabi sampai ngajarin, harta yang kita belanjakan di jalan Allah, harta yang kita belanjakan untuk fakir miskin, harta yang kita belanjakan untuk keluarga, mana yang lebih besar pahalanya? Keluarga. Nafkahi keluarga wajib. Iya enggak? Infak sedekah tidak wajib. Yang wajib dinafkahi keluarga. Subhanallah. Faedahnya apa, Pak? Ini panjang lebar nyerocos ini. Apa faedahnya? Kebaikan adalah sesuatu yang dipandang baik oleh syariat. Bukan menurut logika. Kalau menurut logika, masa Nabi melarang sahabat mau sedekah? Tuh, kalau logikanya yang dituhankan. Tapi kalau kita mengandalkan syariat, justru syariat itu lebih cerdas daripada akal kita. Ayo, mau pakai mana, Pak? Paham sampai sini, Pak ya? Jadi kita bukan melarang orang baca Quran, bukan melarang orang berzikir, bukan melarang orang sedekah, enggak. Tapi kita hidup di dunia punya aturan hidup. Apalagi ibadah-ibadah itu ketat aturannya. Ada dalil, jalan, lanjut. Belum ketemu dalil, pending. Nanti dulu. Masyarakat kalau dilarang langsung marah, Pak. Kayaknya bahasanya apa? Pending aja dulu. Kalau udah jelas keterangannya, yuk kita bareng-bareng ngelakuinnya. Ya kan? Enak gak, Pak? Enak, Pak. Demi Allah, enak. Gak ada dalil, ya sabar dulu, pending sampai ketemu dalilnya. Kayak contoh. Ini saya bawakan tadi sore ini. Jumat berkah. Ya kan? Mengkhususkan sedekah di hari Jumat. Butuh dalil nggak? Butuh. Ya, sebagian ustadz, kita katakan ustadz salafi, ustadz sunnah, sebagian membid'ahkan.
Bener nggak? Wajar, karena dalil belum sampai kepada beliau, ya kan? Orang itu berfatwa sesuai ilmu yang sampai kepada beliau kan? Tapi saya nyimak ceramahnya Ustadz Badrul Salam, hafizahullah ta'ala. Beliau bawakan riwayat di dalam Sahih Bukhari bahwa di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang wanita, kalau datang hari Jumat beliau cari sayuran di kebunnya itu Pak, tanaman-tanaman yang bisa dimasak diambil sama dia, dimasaklah di rumahnya. Selesai sholat Jumat, wanita tadi mengundang orang-orang yang dari masjid ke rumahnya makan gratis. Saking sahabat senengnya Pak, aduh, yang ikut kajian saya di Rakata kemarin ya, kayak gimana itu? Satu kurma itu buat berhari-hari diemut-emut Pak. Nggak dikunyah, nggak ditelan, diemut. Saking nggak ada makanan lain. Tiba-tiba habis sholat Jumat diundang makan gratis, seneng nggak Pak? Seneng banget. Apa kata Anas bin Malik? Saking gembiranya kita berharap setiap hari Jumat. Karena ada makan gratis itu. Subhanallah. Berarti ada dalilnya nggak? Ada contohnya dari salaf? Ada. Monggo. Kalau mau mengkhususkan sedekah di hari Jumat. Dan memang hari Jumat itu punya keistimewaan kan? Perintah memperbanyak sholawat, ya kan? Dan seterusnya. Gitu Pak, belum ketemu dalil, ya udah pending dulu. Sekarang udah jelas dalilnya, jangan ragu-ragu, Bismillah. Nah, tapi saya pesan kalau bapak-bapak yang bikin makanan ya ngasih bungkus di hari Jumat, kasih ke orang yang sholat Pak. Ya, kita bukan merendahkan pemulung, bukan merendahkan pengamen, pengemis, enggak. Mudah-mudahan dengan motivasi ada makan di masjid, mereka jadi sholat Jumat. Ya enggak? Enggak apa-apa mereka sholat karena nasi. Nanti Allah yang lama-lama meluruskan hati mereka. Ya enggak? Kan melakukan ibadah bukan karena Allah, berarti syirik. Harus lillahi ta'ala kan? Kok dibiarin orang sholat karena nasi? Kan gitu ya? Kita harus kritis kan? Saya ngomong begini bukan gak ada dalilnya. Baca buku Sirah Nabawi. Hamzah bin Abdul Muthalib baru masuk Islam itu bukan karena Allah Pak. Hamzah bin Abdul Muthalib gara-gara apa? Fanatik kesukuan, fanatik terhadap keluarga. Nabi Muhammad SAW siapanya Hamzah? Keponakan. Hamzah baru pulang berburu Pak. Berburunya bukan kelinci, yang dibunuh singa Pak. Busur panah masih ada di tangannya nih Pak. Dengar kabar Rasulullah SAW diganggu sama Abu Jahal. Bapak ponakannya diganggu, diem aja dah. Panas toh. Apalagi Rasulullah SAW orang yang mulia, ya. Ada sayang sama Rasul Pak, paman-pamannya. Itu nggak Mbak Bibu datang ke Masjidil Haram, ya. Orang musyrik itu dulu nongkrongnya di depan Ka'bah Pak. Nongkrongnya di situ Pak. Kita nongkrongnya di mana? Masa kalah sama orang musyrik? Harusnya orang muslim nongkrongnya di mana? Di masjid. Orang musyrik aja nongkrongnya di depan Ka'bah loh, subhanallah. Itu Abu Jahal lagi ngumpul sama kaumnya. Dia langsung tembak aja di situ. Abu Jahal, ya Abul Hakam disebutnya dulu, Amr bin Hisham. Kamu berani ganggu keponakan saya, padahal saya ada di atas agamanya. Refleks doang. Orang Arab pantang jilat ludahnya yang udah keluar. Maksud saya paham ya? Itu dia refleks. Kamu ganggu keponakan saya, padahal saya ada di atas agamanya. Apa nggak sengaja nyeplos masuk Islam? Itu busur yang ada di pandang langsung disabet ke pelipisnya Abu Jahal, berdarah. Kabilahnya Abu Jahal ketika itu berdiri, pengen ngeroyok Hamzah. Di situ ada Bani Hashim berdiri semua Pak, hampir perang Pak. Bani Makhzum lawan Bani Hashim. Abu Jahal yang ketika itu masih disebut Abul Hakam ya, udah turun, saya yang salah. Memang saya tadi ganggu keponakan.
Akhirnya nggak jadi perang, Pak. Gara-gara itu Hamzah datang kepada Rasulullah SAW. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Doktor, Profesor Syekh Zaid bin Abdul Karim itu mengambil faedah. Awal-awal memulai ibadah boleh termotivasi karena duniawi. Lanjutin ibadahnya, jangan berhenti, Pak. Sambil minta pertolongan kepada Allah supaya diluruskan niatnya, diikhlaskan. Ya? Mungkin awal-awal ngaji gara-gara apa gitu, bukan gara-gara enggak lilitan nih. Mungkin ini Pak ya, pengalaman nih jamaah curhat sama saya. Dia datang di pengajian gara-gara lagi ada masalah. Bingung dia mau kemana. Dia ke pengajian. Bagus kan? Bagus. Ada Pak, sebagian orang dia datang ke pengajian kalau ada masalah. Kalau habis gajian nggak hadir di pengajian. Ada Pak. Iya kan Pak? Orang pusing sakit kepala. Kalau dapat transferan sembuh nggak pusingnya? Sembuh itu Pak, benar, sembuh itu. Panas sakit kepala bos, dapat WA, wis langsung sembuh itu. Alhamdulillah. Kenapa Pak? Tidak jarang penyakit fisik itu dipengaruhi oleh penyakit hati. Kalau hatinya bahagia, gembira, fisiknya membaik, iya. Contoh Pak. Kenapa orang kalau sakit kemudian ditengok, dijenguk, cepat sembuh? Kenapa Pak? Keadaan hatinya membaik. Pas dia sakit tuh pada datang, ya Allah, terharu. Berarti kehadiran saya masih dinantikan, masih diharapkan. Benar nggak? Coba Pak, ada orang sakit sudah berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, nggak ada yang jenguk sama sekali. Ada semangat hidup nggak? Oh, berarti nggak ada lagi yang peduli sama saya. Kehadiran saya itu sudah tidak diharapkan. Benar nggak? Tuh. Jadi saya mau ngomong apa? Ibadah motivasinya duniawi. Baiknya kita berhenti apa lanjutin? Lanjutin. Seiring berjalan waktu nanti Allah yang meluruskan niat kita. Saya tambahin Pak biar kuat ya. Imam Amirul Hadis di masanya, Imam Daruqutni. Asing Pak namanya? Asing ya. Tahunya Bapak Bukhari, Muslim itu tahunya itu. Imam Daruqutni imam di zamannya. Ahli hadis. Apa kata beliau? Kami dulu menuntut ilmu hadis bukan karena wajah Allah. Karena apa? Tren. Zaman dulu gak ngerti hadis, aib Pak. Ditanya sama temannya, apa itu mudallas? Apa mudallas? Tahu Pak mudallas? Apa itu mubham? Hadis aziz itu apa? Hadis ahad, mutawatir itu apa? Gak ngerti. Itu aib di zaman beliau, Imam Daruqutni. Makanya pada belajar hadis. Kan orang kalau tampil cerdas, jenius di hadapan umum kan, Masya Allah kan, bangga kan? Subhanallah Pak, namanya belajar hadis, yang dibacakan hadis kan? Terus mendengar hadis Nabi, nasihat dari Nabi tentang keikhlasan, Allah yang meluruskan hati kami. Tuh, jadi boleh Pak. Ini bahasa apa tadi Pak? Sholat Jumat niatnya karena dapat nasi bungkus, ya kan? Nah, jadi nggak masalah awal-awal gitu. Kemudian berikutnya, Rasulullah SAW bersabda, "Yub'atsun nasu hufatan 'uratan ghurlan." Ya, dikumpulkan manusia di padang mahsyar nanti dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, belum disunat. Qad aljamat humul araqu wa balagha syuhumul adhan. Lagi telanjang begitu Pak, nunggu dikasih pakaian sama Allah, matahari Allah dekatkan, jaraknya jadi 1 mil. Semua manusia berkeringat, keringatnya itu banjir. Bayangin Pak, banjir keringat kayak apa baunya Pak? Keringat manusia Pak. Itu sampai setelinga banjirnya. La ilaha illallah.
Betul-betul dahsyat pemandangan pada padang mahsyar nanti. Telanjang, matahari didekatkan, keringetan, banjirnya sampai mana? Sampai telinga. La ilaha illallah. Syughilan nasu. Ya, manusia ketika itu sibuk, betul-betul sibuk. Abasa ayat 37 kata Allah Subhanahu wa taala, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Subhanallah. Tapi tenang, Pak. Matahari lagi dekat, manusia berkeringat sampai banjir, ada 7 golongan yang Allah naungi. Tidak kebanjiran, tidak kepanasan. Masih ingat? Ayo, siapa aja? Pemimpin yang adil. Terus? Orang yang hatinya terikat dengan masjid. Ya. Di mana ada masjid, dia datang ke situ, Pak. Entah karena datang waktu sholat, entah karena ada manfaat yang diambil. Ya, apalagi, Pak? Pemuda yang tumbuh di atas ibadah kepada Allah. Dan rata-rata bapak-bapak yang di masjid sekarang dari muda dia memang sering ke masjid. Iya nggak, Pak? Itu hadiah dari Allah, Pak. Siapa yang masa mudanya habis ibadah kepada Allah, tuanya Allah jaga. Ya, siapa yang dari kecil, dari muda dia terus sibuk ibadah kepada Allah, Allah jaga di masa tuanya dia juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 ya. Apa lagi, Pak? Seorang laki-laki yang menolak diajak zina oleh perempuan. Perempuannya cantik, punya kedudukan. Cantik, lawannya apa? Syahwat dia kan, nafsu dia. Punya kedudukan, lawannya apa? Sungkan dia nolak. Enggak enakan. Kelemahan manusia diantaranya apa? Perasaan enggak enak, betul enggak? Enggak enak sama tetangga, enggak enak. Betul enggak? Na'udzubillah, punten ya, na'udzubillah, sebaliknya. Berapa banyak wanita tidak bisa menolak ajakan laki-laki gara-gara laki-laki itu punya kedudukan. Bosnya, atasannya, betul nggak? Kadang-kadang dia diancam kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Na'udzubillah min dzalik. Kelima, Pak. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Bagaimana itu 2 orang yang saling mencintai karena Allah? Bertemunya karena Allah, berpisahnya karena Allah. Ya demi Allah ini kita kumpul di sini nggak ada kepentingan apa-apa, Pak. Iya nggak? Udah berapa, Pak? Hah? Khilaf. Pemimpin. Terus ibadah kepada Allah, keikat ke masjid. Menolak zina. Saling mencintai karena Allah. Sedekah sembunyi-sembunyi. Ingat siapa sedekah sembunyi-sembunyi, Pak? Ali Zainal Abidin. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya, cucunya Ali bin Abi Thalib. Itu saking sembunyinya, Pak. Ketahuan sedekah dia kapan? Pas sudah meninggal, Pak. Jadi kebiasaan beliau itu kalau malam hari itu keliling kota Madinah, naruh bahan makanan di depan pintunya itu, gandum pokoknya buat bahan bikin roti. Jadi pagi-pagi itu subuh orang buka pintu, udah ada di situ. Siapa ini yang ngasih? Pada nggak tahu, Pak. Kok jadi tahu yang sedekah Ali? Ketika Ali bin Husain bin Abi Thalib meninggal, terhenti sedekahnya. Gak ada lagi yang nyumbang. Oke? Ditambah lagi cerita yang mandiin jenazah. Dunia kapalan, Pak. Ternyata beliau ngangkut karung itu sendiri. Gak dibantuin orang lain. Masya Allah. Itu baru pemimpin, Pak. Luar biasa. Makanya saya kalau lagi ngomongin teman-teman ya, saya bilang karakter pemimpin itu adalah melayani rakyat. Paham, Pak? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
kurang pemimpin bagaimana? Nabi Muhammad SAW, apa yang beliau inginkan? Di akhirat nanti di padang mahsyar, Nabi duluan ke telaga. Setiap Nabi dikasih telaga kan? Ngapain? Ingin melayani umatnya. Nabi pengen ngambilin air buat umatnya. Itu Pak. Ini pesan buat orang-orang yang nyalonkan diri jadi pemimpin ya. Karakter utama seorang pemimpin adalah melayani yang dipimpin. Nah, bapak-bapak kalau jadi atasan, punya bawahan kan di perusahaannya? Pakai nggak prinsip ini nih? Akhirnya ketika rapat, ketika bikin kebijakan, bagaimana nih kita mensejahterakan anak buah kita? Tuh, bukan nyekek. Paham ya misalnya? Ini kita sampai azan subuh nih pengajian. Cukup Pak ya. Kalau kita lanjut di lain waktu insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.